Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabara, yang berarti menahan, menyegah atau tabah. Ya. Sabar berarti artinya menahan atau menyegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh, kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terlarang. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan sesuatu kewajiban. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Sabar. Assalamualaikum. Tidak sabar. Assalamualaikum. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi kunci utama adalah sabar. Kunci utama adalah sabar bagi umat Islam. Bagaimana sampean yang harus sabar? Ya sabar, harus tahu jalannya sabar. Bagaimana? Sampean harus tahu jalannya sabar. Di sini di salah seorang orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi. Jadi harus tahan hal-hal yang tidak disenangi. Yang nomor 2, dalil naqli perintah sabar. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 17 sebagai berikut. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini dalil naqli perintah sabar. Artinya, hai anakku,
dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi manusia harus disuruh untuk melakukan yang baik dan melarang yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Makanya sampai diberi ujian oleh Allah, sampai harus sabar. Sakit umpamanya sampai harus sabar. Sakit kepala umpamanya sabar. Sampai berangkat ke sekolah harus sabar. Pokoknya sabar itu paling utama digunakan oleh semua manusia. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa manusia yang diberi ujian oleh Allah harus menerima, harus sabar. Inilah dalil nakli perintah sabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Inilah dalil nakli perintah sabar. Yang nomor 2, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Firman Allah, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu bertawakallah kepada Allah supaya kamu jadi orang-orang beruntung. Ini dalil nakli yang nomor 2. Bab sabar, pengertian sabar. Juga dalil nakli firman Allah, dalil nakli perintah sabar. Yang nomor 3 adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 sebagai berikut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
55. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah arti walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Seterusnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalil nakli perintah sabar yang nomor 3. Jadi sampean harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau sampean diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama sampean harus sabar. Orang sabar harus mengucapkan kalau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firman Allah, dalil nakli perintah sabar yang nomor 4 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 126, 127 sebagai berikut. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yaqulun. Artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, pokoknya landasan pertama yaitu manusia harus punya sifat sabar. Kalau sampai sabar, yang lain ikut semua, ikut sabar semua yang lain. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersifat bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi kalau sampean harus punya sifat sabar, maka kalau ada orang menipu, kalau sampean harus sabar. Jangan ragu. Kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu daya. An-Nahl. Jadi ini banyak dalil nakli perintah sabar. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Luqman ayat 17. Sekarang nomor 3, bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam
sabar dibagi menjadi 3 macam. Inilah menurut Imam Ghazali, yaitu yakni 1. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean harus punya sifat sabar. Oke. Pertama, kalau sampean taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean pertama melakukan harus punya sifat sabar menurut Imam Ghazali. Yang nomor 2, sabar dalam menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Nah, sampean kalau melihat ada gangguan kemaksiatan, sampean harus sabar. Sampean kalau diganggu sama orang yang tidak orang yang tidak melakukan kebaikan, sampean harus punya sifat sabar. Sabar dalam menghindari maksiat. Ini menurut Imam Ghazali. Nomor 3, sabar saat menghadapi ujian untuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean harus sabar kalau Allah memberikan ujian kepada sampean. Sampean harus punya sifat sabar, harus dihadapi dengan kesabaran. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain: 1, memiliki emosi. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain: 1, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Inilah ciri-ciri perilaku sabar yang nomor 1. Yang nomor 2, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi oleh orang lain. Kalau sampean dizalimi oleh orang lain, ya, kalau sampean dizalimi oleh orang lain, sampean itu tidak emosi dan bila dizalimi oleh orang lain, tidak emosi, tidak marah atau tidak emosi kalau sampean dizalimi oleh orang lain. Yang nomor 3, tidak mau menyakiti orang lain. Ini ciri-ciri perilaku sabar. Yang nomor 3, tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau kalau sampean punya sifat sabar. Yang nomor 4, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Katanya baik kepada orang lain, tutur katanya bagus kepada orang lain, dan budi pekerti yang baik, adabnya baik. Kalau sampean punya sifat sabar. Yang nomor 5, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menghormati orang lain. Kalau ada orang lain masuk ke rumahnya, dihormati, bukan ditinggal. Dihormati. Dan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataannya baik, bagus, juga perbuatannya baik kepada orang lain. Inilah ciri-ciri perilaku sabar. Inilah ciri-ciri
kelima, selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sampai yang pertama. Pokoknya udah mau ngejak lain mari. Ini bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Yang nomor 4, dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal-hal berikut ini yang bisa dilakukan. Antara lain, 1, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Ini nomor 1. Nomor 2, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, ini dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi kalau sampean berkumpul di mana saja, di pondok, ya di kelas, juga di luar, kalau berkumpul harus dengan akhlak yang baik ya. Harus akhlak yang baik. Bagaimana menghadapi teman, caranya bagaimana. Nah, yang nomor 3, hati-hati dalam bergaul. Ya, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Kalau temannya sering emosi, hati-hati. Kalau ada teman dari jauh yang juga teman dekatnya, hati-hati, harus hati-hati. Takut temannya punya sifat emosi. Inilah dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Yang nomor 4, yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, kalau sampean mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus sabar. Adapun dampak positif apabila kita membiasakan perilaku sabar adalah 1, dapat membendung tipu daya setan. Walaupun mereka punya kuasa atau kekuasaan yang besar. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Kalau sampean punya sifat sabar, maka Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Ya, rezekinya pokoknya segalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampean punya sifat sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang nomor 3, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean punya sifat sabar, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya sampean dan Allah memberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nomor 4, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Apa yang dicita-citakan sampean, kalau sampean sabar, maka apa yang dilakukan hidup dunia ini
baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ini ya, sabar. Dikasih pertanyaan. Ya. Kalau ada yang tidak memahami tentang sabar, mari kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya mau bertanya. Begini. Apa itu sabar, Pak? Sabar. Iya, Pak. Dari definisinya sabar itu apa? Ya, sabar yang tadi itu, kalau secara istilah, sabar adalah menahan diri. Menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan. Lisannya harus ditahan. Jangan sering mengeluarkan gitu. Dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh. Inilah secara istilah tentang sabar. Baik, ada yang lain? Ada lagi satu lagi. Kan sekarang kita semua ini kan anak milenial, Pak. Anak milenial lahir di atas era 90-an kan. Saya mau tanya, Pak. Apakah ada istilah kata-kata sabar itu ada batasnya? Dan apakah ada istilah sabar? Sabar kan menahan emosi tadi, menahan apakah ada kata sabar menahan rindu? Menahan emosi. Menahan rindu dan apakah ada kata-kata sabar itu ada batasnya? Itu apakah ada istilah seperti itu? Kata-kata emosi. Kan sabar menahan emosi kan, Pak? Ya. Istilah menahan emosi, menahan keluh kesah. Tadi kan seperti itu istilah. Tapi apakah ada istilah kan menahan? Berarti saya itu pertanyaan, berarti kalau istilah menahan itu sabar, berarti menahan rindu dan menahan diri, berarti apa itu termasuk sabar? Menahan rindu, menahan diri itu Apakah termasuk sabar? Iya. ya termasuk. Juga termasuk. Pokoknya segalanya sabar itu digunakan. Begitu. Harus menahan segala apa yang terjadi. Itulah sabar. Yang pertama, sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar namanya. Menahan diri dari semuanya anggota, ya lisan harus menahan dengan kesabaran. Ada yang lain bagi Arustri? Tanggal 2031 kan? Tanggal 36, Pak. Hamdani, Hadir, Pak. Ishakul, Hadir. Basori, Subair, Zaibul, Muhammad Ahlul Irfan, Firman, Mubarak,
Chandra Maulana Wildan Saiful Muhammad Febri Asrul Abdul Manan Zainal Mukarrabin Salahuddin Saiful Anwar Rosidi Muhammad Noval Dewi Novan Muhammad Waid Taufik Musaffa Marhamah Sofia Laili Afia Nur Halimah Cukup bang. Juwairiyah Mila Rosa Syafaatun Hasanah Anis Fadilah Nur Halisatun Nailatul Aini Aniswatul Hasanah Khairiyah Wildiatun Mukfirah Cobu tidak ada Reni Lailatul Qamariyah sudah. Sampai di sini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.